wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anissa Fitria dengan NIM 2313352. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang judul, lead, dan diksi pada penulisan berita dan artikel. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum nih? Kalau teman-teman belum tahu dan ingin tahu, maka jangan skip video aku dan tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, hal pertama yang mau aku jelasin ke teman-teman yaitu tentang judul berita dan artikel. Kenapa sih judul itu penting banget? Nah, judul sangat penting karena itu merupakan hal pertama yang dilihat sama readers atau sama pembaca kita. Kayak misal untuk ngelihat berita atau lagi nyari berita nih di website, yang pertama kali kita baca kan tentunya judul. Nah, untuk membuat judul, itu juga perlu memperhatikan beberapa hal seperti kejelasannya, keakuratannya, dan tingkat menarik perhatian audiens atau readers gitu. Jadi membuat judul juga harus memperhatikan beberapa hal, nggak cuma nulis doang teman-teman. Nah, terus juga aku akan ngasih tahu kalian cara efektif untuk menulis judul berita dan artikel. Nah, kira-kira apa aja sih yang menjadi cara efektif untuk menulis judul berita? Nah, yang pertama itu ada judul menjadi daya tarik. Kenapa sih judul menjadi daya tarik? Nah, karena kita sebagai pembaca, pendengar, itu pasti yang pertama kali kita fokuskan adalah judulnya. Karena secara tidak langsung judul itu menjelaskan isinya teman-teman. Jadi kita juga sebagai penulis berita atau penulis skrip berita itu harus pintar-pintar menulis judul berita karena itu yang pertama kali difokuskan oleh para audiens atau para readers kita gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu judul harus singkat. Nah, untuk poin kedua ini dikhususkan kepada media cetak karena di media cetak itu halaman-halamannya terbatas dan juga kolomnya terbatas teman-teman. Maka dari itu untuk penulisan judul di media cetak itu terbatas dan harus singkat. Yang ketiga ada judul harus sesuai dengan isi. Kenapa harus sesuai dengan isi? Ya karena judul itu menjelaskan tentang isi teman-teman. Kalau judulnya nggak sesuai sama isi, ntar penonton kecewa, ntar pembaca kecewa. Karena judul yang kita buat itu nggak sesuai sama isinya. Jadi harus sesuai dengan isi ya teman-teman. Lalu yang keempat atau yang terakhir, judul harus fokus. Kenapa harus fokus? Ya karena ketika judul membahas ini, maka isi pun harus membahas ini. Karena judul yang menjelaskan tentang isi dari berita, maka dari itu judul harus fokus, singkat, dan mendeskripsikan isi berita secara singkat, padat, dan jelas. Nah, lalu yang kedua ada lead berita. Nah, apa sih lead berita itu? Jadi, lead berita adalah paragraf pertama dalam berita yang posisinya berada di bawah judul berita. Nah, penulisan lead atau teras berita juga salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Karena lead berita juga harus menarik perhatian pembaca atau audiens loh teman-teman. Nah, seperti yang diungkapkan Bapak Darsono dan Bapak Muhaimin, dilihat dari upaya wartawan untuk menarik minat pembaca, maka jelas teras berita merupakan bagian terpenting kedua setelah judul berita. Nah, jadi lead juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam penulisannya, teman-teman. Nah, terus apa aja sih cara membuat lead berita yang efektif? Yang pertama, membuat lead harus sesuai dengan judul. Lead harus mampu menguraikan atau menjelaskan isi dari judul berita. Antara judul dan lead harus memiliki keterkaitan langsung agar pembaca tidak bingung. Waduh, ini sebenarnya berita bahas tentang apa sih? Kalau nggak sesuai, pasti kan pembaca juga jadi bingung. Betul nggak teman-teman? Nah, yang kedua ada langsung ke inti informasi.
Lead dalam berita, terutama jenis straight news, harus langsung menyampaikan inti dari informasi yang ingin disampaikan. Tidak perlu menggunakan narasi atau terlalu panjang atau melebarkan topik. Nah, yang ketiga, tentunya mengandung unsur 5W 1H. Nah, lead juga harus mencangkup unsur-unsur penting dari berita, yaitu 5W dan 1H. Tapi, jika semua unsur tidak bisa dimasukkan ke dalam lead atau satu paragraf, cukup fokus pada unsur utama seperti who, what, where, dan when di bagian lead. Lalu yang keempat ada membujuk pembaca untuk melanjutkan membaca. Nah, tujuan utama dari lead adalah mengunggah rasa penasaran pembaca atau penonton agar tertarik melanjutkan ke isi berita. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menggunakan kalimat pendek dan padat. Gunakan kalimat yang singkat, jelas, namun tetap memiliki struktur kalimat yang utuh, subjek, predikat, dan objek, dan keterangan jika perlu. Nah, itu aja untuk penulisan lead pada sebuah berita. Nah, yang terakhir itu ada diksi. Teman-teman tahu nggak nih diksi itu apa? Jadi, diksi dalam konteks jurnalistik yaitu merujuk pada pemilihan kata atau frasa yang digunakan oleh seorang jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada publik secara jelas, akurat, padat, dan menarik. Pilihan kata yang digunakan tidak boleh asal karena akan sangat mempengaruhi cara readers atau audiens menangkap makna dari berita tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya. Nah, untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, diksi ini dapat menarik perhatian, padahal cuma merubah kosakatanya aja loh, teman-teman. Nah, gimana sih cara menulis diksi yang efektif dalam sebuah berita? Yang pertama, ada diksi sebagai penentu kejelasan dan efektivitas informasi. Nah, jadi dalam dunia jurnalistik, pemilihan diksi atau pemilihan kata memegang peranan yang sangat vital dalam proses penyampaian informasi kepada publik. Sebuah berita tidak hanya dituntut untuk cepat dan akurat. Lalu yang kedua, diksi dan resiko ambiguitas dalam penyampaian berita. Nah, menurut hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal idiomatik oleh Universitas Muslim Maros, ketepatan diksi sangat penting dalam bahasa jurnalistik. Lalu yang ketiga, kesadaran akan diksi masih kurang di kalangan penulis umum. Nah, sayang banget nih, masih banyak orang yang menganggap bahwa pemilihan kata atau diksi hanyalah persoalan kecil dalam sebuah penulisan. Bahkan tidak jarang dianggap remeh dan tidak perlu dipelajari secara khusus, padahal diksi itu penting banget loh teman-teman. Lalu yang keempat, diksi dan pengaruh terhadap efektivitas komunikasi. Nah, pemilihan diksi yang tepat akan sangat mempengaruhi terhadap efektivitas komunikasi, baik dalam konteks jurnalistik maupun komunikasi pada umumnya. Yang terakhir atau yang kelima, diksi dan pengaruhnya terhadap efektivitas komunikasi. Nah, segitu aja yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah, mohon dibenarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.